Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan apa kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu materi hari ini kita akan belajar apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang tahu? Ya, siapa? Ya, bagus. Jadi materi kita hari ini ialah membahas tentang unsur intrinsik dalam novel. Betul sekali. Jadi masih ada yang ingat kemarin itu kita bahas novel? Siapa di sini yang tahu apa itu novel? Nah, coba. Ya. Iya, betul sekali. Jadi, novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa panjang yang menciptakan kehidupan tokoh, berbagai peristiwa, konflik, dan latar secara mendalam. Novel itu biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan seperti sosial, budaya, dan moral, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam novel. Nah, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik dalam novel? Yang di dalam novelnya? Jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang membangun sebuah novel dari karya itu sendiri. Unsur ini berperan penting dalam membentuk jalan cerita sehingga cerita menjadi utuh, menarik, dan bermakna bagi pembaca. Unsur intrinsik meliputi tokoh, penokohan, alur, latar, tema, sudut pandang, amanat, dan konflik. Semua unsur itu saling berkaitan untuk membantu isi cerita di dalam novel. Nah, jadi sudah tahu kan itu unsur-unsur intrinsiknya di dalam novel. Itu ada tokoh, latar, tema, konflik, amanat, alur. Nah, itu semua banyak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dari satu-satu dari unsur intrinsik itu. Dengarkan ya. Nah, macam-macam yang pertama itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Penokohan, cara pengarang menggambarkan sifat atau tokoh. Contohnya itu ada tokoh yang baik, jahat, sabar, atau berani. Sifat dalam tokoh tersebut. Yang kedua itu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Jenis alurnya itu ada 3, yaitu ada 3, itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Contohnya tempat pada latar tempat itu ada desa, sekolah. Latar waktu ada pagi, siang, malam, seperti itu. Dan yang terakhir ada latar suasana. Seperti suasananya sedihkah, suasananya lagi senang, lagi tegang. Itu namanya yang latar. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu masalah yang dihadapi dalam tokoh dalam cerita. Contohnya konflik antara tokoh, konfliknya dengan diri sendiri, konflik dengan lingkungan. Itu seperti permasalahan dalam novel itu ya. Nah, di novel juga itu ada yang namanya amanat. Nah, amanat itu berarti pesan yang terkandung dalam novel tersebut. Jadi misalnya itu amanatnya kita tidak boleh durhaka pada orang tua, kita sebaiknya jangan mengikuti hal-hal yang berdampak negatif, seperti itu. Itu yang dibilang amanat ya. Selanjutnya ada tindakan tokoh yang bertentangan.
Jadi di sini saya akan jelaskan dalam cerita ini sering terdapat tindakan tokoh yang saling bertentangan, misalnya berlawanan. Taat adat, ada yang taat pada agama, ada yang melanggar agama, ada yang baik atau yang jahat, ada yang berani juga, dan ada yang takut. Itu saja. Coba kalian bisa membaca novel satu novel, dan tentukan yang mana di situ bagian tokoh, amanat, tema, alurnya, konfliknya itu bagaimana, ya bisa kalian membacanya. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang analisis novel, khususnya mengenai unsur ekstrinsi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam novel, seperti nilai sosial, budaya, moral, dan pendidikan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya, silahkan kalian membaca kembali potongan novel yang sudah saya berikan hari ini. Jadi agar lebih mudah memahami materi selanjutnya ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan aktif berkarya sastra, karena melalui karya sastra kita bisa memahami kehidupan budaya masyarakat. Terima kasih pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.